Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang inteligensi peserta didik dan gaya belajar. Inteligensi peserta didik. Inteligensi atau kecerdasan intelektual adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Istilah inteligensi sangat akrab dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pendidikan dihadapkan pada anak-anak dengan berbagai kemampuan inteligensi. Di sini pendidik harus memahami keragaman inteligensi anak didik. Pemahaman keragaman diperlukan untuk dapat memberikan layanan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Inteligensi atau kecerdasan intelektual adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, dan intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam proses pendidikan, inteligensi diyakini sebagai unsur penting yang sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Namun, inteligensi merupakan salah satu aspek perbedaan individu yang perlu dicermati. Atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, sebab cukup relevan dengan uraian di atas bahwa siswa atau anak didiklah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa atau anak dididik itu akan menjadi faktor kemudian ingin menjadi faktor penentu, maksudnya di sini, sehingga menuntut dan dapat memengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi dalam proses belajar mengajar yang perlu diperhatikan pertama kali adalah siswa atau anak didik. Anak berkonotasi dengan tujuan karena anak didiklah yang memiliki tujuan. Bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain. Apa bahan yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang cocok dan mendukung. Semua itu harus disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik siswa. Itulah sebabnya siswa atau anak dididik ialah merupakan subjek belajar. Dengan demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwa siswa anak didik itu sebagai objek dalam proses belajar mengajar. Pandangan yang menganggap siswa atau anak didik itu sebagai objek sebenarnya pendapat yang terpengaruh oleh konsep tabula rasa bahwa anak didik diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat ditulisi sekehendak hati oleh para guru. Dalam konsep ini berarti siswa hanya pasif, seolah-olah barang, terserah mau diapakan, mau dibawa kemana, terserah kepada yang akan membawanya, atau guru. Sebaliknya, guru akan sangat dominan ibarat raja di dalam kelas. Memang dalam berbagai statement dikatakan bahwa siswa anak didik dalam proses belajar mengajar sebagai kelompok manusia yang belum dewasa dalam artian jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, memerlukan pembinaan, pembimbingan, dan pendidikan serta usaha orang lain yang dipandang sudah dewasa, agar anak didik dapat mencapai tingkat kedewasaannya. Hal ini dimaksudkan agar anak didik kelak dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, warga negara, warga masyarakat, dan pribadi yang bertanggung jawab. Pernyataan mengenai anak didik sebagai kelompok yang belum dewasa itu bukan berarti bahwa anak didik itu sebagai makhluk yang lemah tanpa memiliki potensi dan kemampuan. Anak didik secara kodrati telah memiliki potensi dan kemampuan-kemampuan atau talent tertentu. Hanya yang jelas siswa itu belum mencapai tingkat optimal dalam mengembangkan talent atau potensi dan kemampuannya. Oleh karena itu lebih tepat kalau siswa dikatakan sebagai subjek
dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa disebut sebagai subjek belajar. Gaya belajar. Menurut Fleming dan Mills pada tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Ternyata ada gaya belajar seseorang, setiap individu ya, itu dibagi menjadi 3 tipe, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Belajar visual, yaitu gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual atau lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna garis maupun bentuk. Itu sebabnya orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti panduan warna dan lainnya. Nah, di sini jika memiliki karakteristik berikut, berarti termasuk ke dalam gaya belajar tipe visual. Nah, seperti apa sih? Yang pertama yaitu mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua yaitu lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Yang keempat, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang kelima, sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang keenam, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang kedelapan, suka menggambar apapun di kertas. Nah, itu contohnya kalau orang yang memiliki gaya belajar visual. Lalu bagaimana cara menerapkan belajar visual yang tepat? Cara penerapan belajar visual yang tepat yaitu belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Selanjutnya yaitu gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe belajar ini tidak masalah dengan tempat visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman tersebut tipe auditory. Nah, selanjutnya apa sih karakteristik yang termasuk tipe auditory? Yang pertama yaitu suka mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual aga. Yang kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Biasanya merupakan pembicaraan yang fasih, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Lalu di sini bagaimana cara belajar yang tepat untuk tipe auditory? Yang pertama yaitu dengarkan musik yang disukai. Kedua, bisa merekam suara guru saat pelajaran berlangsung. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman
Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu yang tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe ini biasanya tidak betah berdiam terlalu lama di kelas. Lalu di sini bagaimana cara belajar yang tepat untuk kinestetik? Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikkan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Bisa mengunjungi tempat yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau keliruan dari yang saya sampaikan. Saya Syahrul Ramadhani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dreams are young and we both know they'll take us where we want.